Jadi iman pada malaikat itu artinya kita meyakini adanya malaikat, bahwa ada makhluk Allah, malaikat namanya. Mereka ini adalah ibadun mukramun, ya, bisa dilihat dulu kitabnya itu di al-imanu bimalaikatillahi ta'ala ay biwujudihim wa annahum ibadun mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wa hum laysa dzukuran laysu dzukuran wala inasa la ya'kuluna wala yashrabuna wala yanamuna wala yatawaladun. Nah, penjelasannya sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh, bahwa iman terhadap malaikat ini artinya kita meyakini adanya ada makhluk Allah yang dimuliakan namanya malaikat. Ibadun mukramun. Maknanya mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka semua selalu senantiasa menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Dan perlu diketahui wahum laisu dzukuran wala inasa. Mereka tidak berjenis kelamin, laki-laki atau perempuan, enggak. La ya'kuluna wa la yashrabun. Mereka tidak membutuhkan makan dan juga tidak membutuhkan minum. Tidak seperti kita. Wa la yanamuna wa la yatawaladun. Dan mereka juga tidak tidur seperti kita dan tidak beranak pinak seperti kita. Ada turunannya, enggak. Jadi perlu diketahui panjenengan sedaya niki, bahwa makhluk Allah yang diberi akal itu ada tiga. Ada tiga golongan. Satu malaikat, manusia, dua, ketiga jin. Ini tiga jenis ini, golongan makhluk ini semuanya diberi oleh Allah akal. Nah, malaikat itu adalah makhluk Allah yang berakal yang paling besar, yang paling banyak jumlahnya. Ya. Jadi dibanding dengan jumlahnya jin, dibanding dengan jumlah manusia. Yang kedua dalam segi banyak itu adalah setelah malaikat jin. Kemudian manusia. Tiga golongan ini, yakni manusia, malaikat, jin, semuanya mukallaf. Semuanya mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi malaikat itu tidak pernah ikhtiar, tidak pernah memilih kecuali taat kepada Allah. Mereka tidak sama sekali memilih maksiat. Tidak ada malaikat yang melakukan maksiat. Punya kecenderungan untuk melakukan maksiat itu tidak ada. Satu pun dari malaikat itu tidak ada. Ini perlu diketahui. Ya. Terus semua malaikat itu disebut juga wali Allah. Nah, semuanya aulia. Semua malaikat adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu tidak ada yang tahu berapa jumlahnya malaikat. Jadi banyak paling banyak jumlahnya adalah ini. Malaikat. Mereka lebih banyak daripada hitungan rintik hujan yang turun. Berapa? Siapa sih bisa ngitung ya? Terus lebih banyak juga dari butiran pasir. Ya.
Jadi malaikat itu jumlahnya lebih banyak daripada butiran pasir yang terhampar di seluruh dunia. Tentang jumlah ya, malaikat. Ada hadis, akan tetapi ini hadisnya dhaif, ya, lemah. Jadi nggak bisa kita jadikan pegangan. Tapi bolehlah kita riwayatkan, tapi kita yakini bahwa ini dhaif. Di sana diterangkan bahwa Jibril itu datang di suatu tempat. Nah, di tempat itu malaikat Jibril itu menyaksikan ada tetesan-tetesan hujan. Dari tetesan hujan itu tercipta malaikat sebanyak 70.000. Ya. Jadi setiap hari itu hujan turun, nanti tercipta 70.000 malaikat. Nah, ya setiap tercipta, jadi dari 70 malaikat itu, mereka semua masuk ke sebuah tempat namanya Baitul Ma'mur. Katanya, ya, dalam hadis dhaif ini. Di Baitul Ma'mur itu posisinya di atas Ka'bah, tapi di atas. Ini nisbat ke kita Ka'bahnya malaikat. Jadi tiap hari ada 70.000 malaikat tawaf di Baitul Ma'mur. Di hari berikutnya, ini yang sudah tawaf terus keluar dari Baitul Ma'mur nggak akan kembali selamanya. Di hari berikutnya, lalu masuk lagi 70.000 malaikat tawaf, keluar, hari berikutnya terus. Jadi menurut hadis dhaif ini setiap hari jumlah malaikat itu bertambah 70.000 terus. Nah ini dhaif, dari hadis dhaif, maka ini qaul yang dhaif ya. Asal tahu sajalah ya, asal tahu saja. Jadi yang dhaif ini jumlahnya ya, jumlahnya itu tiap hari bertambah 70.000. Ya. Ini yang dhaif, yang didhaifkan ya. Itu perkataan bahwa malaikat itu setiap hari jumlahnya bertambah 70.000. Ini dhaif. Adapun tawaf, malaikat tawaf itu tidak masuk di dalam perkataan yang dhaif ini. Ada hadisnya memang, ada hadisnya bahwa malaikat itu tawaf di tempat namanya Baitul Ma'mur. Tapi fokusnya ini di perkataan sebagian ulama yang mengatakan bahwa setiap hari itu malaikat jumlahnya bertambah 70.000. Ini dhaif. Yang kuat, qaul yang qawi adalah perkataan ulama bahwa jumlah malaikat itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini qaul yang qawi. Jumlah malaikat tidak bertambah dan tidak berkurang. Jadi mereka diciptakan sekaligus dalam jumlah yang banyak. Itu qaul yang qawi, ya, pendapat yang kuat. Nah, malaikat tadi disebutkan bukan tidak berjenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Dan ketika bisa menyerupai, menjelma, ya, itu tidak menjelma dalam bentuk perempuan. Mereka tidak makan dan tidak minum. Adapun asal penciptaannya malaikat dari mana? Nur, cahaya.